Bayangin lu lagi buka story WA di HP. Lu ngelihat teman-teman lu lagi liburan ya, lu ngelihat teman-teman lu lagi pamer mobil baru ya, kemudian jalan-jalan, makan di restoran mahal, ya kelihatan bahagia, kaya dan lain sebagainya. Sementara lu punya gaji pas-pasan, punya gaji sangat susah untuk dibagi-bagi, bahkan untuk bayar rumah, bayar kosan, bayar makan dan sebagainya harus benar-benar diporsir gitu ya, benar-benar hitung-hitungannya. Lalu lu merasa sangat-sangat tertekan gitu ya, merasa bahwa lu yang paling miskin di dunia ini. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini sebenarnya masalah kebanyakan orang Indonesia, dan masalah ini sering dipendam. Lu tidak sendirian. Orang Indonesia banyak yang seperti ini. Kurang lebih 60% lebih orang Indonesia hidupnya di garis kemiskinan. Hidup pas-pasan, ya berusaha terlihat kaya di medsos, tapi aslinya kita itu ngutang sana, ngutang sini, ya hidupnya itu serba kekurangan dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda mengalami seperti ini, Anda tidak sendirian. Ada banyak orang Indonesia yang memendam hal seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang Indonesia memendam hal seperti ini? Apakah ini dianggap aib? Apakah ini dianggap sebuah kelemahan? Apakah ini akan dicap sebagai orang yang suka mengeluh kalau kita mengeluhkan keadaan kita? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi baru-baru ini saya punya temen waktu SMP, temen akrab ya. Kemudian dia secara tiba-tiba nelpon ya. Saya juga heran kok tiba-tiba dia nelpon ya. Dan dia cerita, dia curhat ya, dia mengeluh tentang kehidupannya ya. Kebetulan dia dulu usahanya itu di bidang otomotif ya, bengkel ya. Dia punya bengkel ya. Kemudian dia punya cat duko ya. Jadi dia ngomong seperti ini guys, tuh pinjam duitnya dong 500 ribu katanya gitu. Lah buat apa? Anak saya belum minum susu dari kemarin, nggak punya duit. Lalu dia cerita panjang lebar. Ternyata kalau saya perhatikan di sekeliling saya ya, setelah saya ngasih duitnya ya, saya ngomong seperti ini, ya kebetulan saya ada rezeki ya, nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya, 500 ribu. Kalau lu punya duit ya udah lu kembaliin, tapi kalau lu nggak punya duit juga nggak apa-apa ya. Karena gini guys, prinsip saya itu ya, saya nggak pernah ngutangin orang ya. Saya jadi curhat yang ceritanya, nggak pernah ngutangin orang. Kalau seseorang itu pinjam duit ke saya, biasanya saya nggak ngasih pinjam ya. Biasanya pinjam 10 juta, paling gue kasih 200 ribu, 300 ribu, atau 500 ribu ya. Tapi gak usah dibalikin gitu ya. Karena saya lebih takut kehilangan saudara gitu, temen gitu ya, daripada takut kehilangan duit. Karena ya banyak kasus ya, kalau misalnya kita minjemin duit ke temen gitu ya, ke saudara, itu biasanya akan berujung kehilangan temen ya. Ya jadi kembali ke cerita. Jadi saudara saya atau teman-teman saya juga banyak yang mengalami hal seperti ini ternyata guys ya. Mereka itu pura-pura kaya di sosial media ya. Mereka menyembunyikan kemiskinan ya. Mereka tidak pernah cerita bahwa mereka itu punya gaji kecil ya. Saya juga pernah mengalami gaji kecil guys ya. Jadi ternyata orang Indonesia itu sangat memendam ya. Banyak orang yang memendam dia punya gaji kecil. Mungkin karena dia malu kali ya, malu punya gaji kecil sehingga dipendam gitu ya. Ini sebenarnya permasalahan klasik guys ya. Dan kalau boleh jujur ya, banyak orang seperti di Indonesia dan Anda tidak sendirian ya. Kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda itu orang paling miskin di dunia, no, enggak. Pada faktanya menurut data dari World Bank, ada 60% orang miskin di Indonesia guys. Walaupun BPS mengatakan bahwa kita nggak miskin-miskin amat, tapi pada faktanya kalau boleh jujur ya sangat-sangat kalau dibandingkan dengan remaja ya, ini sangat-sangat tertinggal lah ya.
Ya saya tahu ya zaman sekarang kan banyak misalnya peluang ya, kemudahan dan sebagainya untuk cari kerja dan segala macam. Tapi kan nggak segampang membalikan tangan ya. Kalau kita terbiasa jadi karyawan, kita kerja serabutan. Kalau disuruh jadi pengusaha juga akan susah sekali guys. Ya susah sekali ya, terutama dari karyawan ke pengusaha. Susahnya minta ampun. Karena apa? Karena mindsetnya yang berbeda ya. Ada banyak teman saya itu dari karyawan coba jadi pengusaha tapi gagal. Dan lagi-lagi mereka nggak mau cerita, nggak mau curhat gitu ya. Takut dianggap bodoh gitu ya. Kalau kita gagal itu kan dianggap bodoh. Saya sendiri saya pernah gagal kok ya. Saya bikin usaha gagal total. Dan ya benar, saya juga jarang cerita gitu ke teman, ke saudara, jarang cerita gitu. Ya sebenarnya kalau boleh jujur saya juga pengen nangis gitu ketika gagal. Saya hanya bisa curhat di video ini guys. Jadi Anda yang nonton video ini nggak sendirian ya. Kalau Anda gagal berbisnis, kemudian Anda itu dikucilkan di keluarga, kemudian Anda merasa tidak mampu, merasa paling miskin di dunia, nggak masalah. Jadi gini guys, ada pepatah kuno mengatakan ya, kalau Anda punya makanan di kulkas, Anda masih sehat, masih punya baju, ya, masih punya keluarga yang utuh, ya, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, maka Anda itu sangat beruntung dari miliaran orang yang tidak mempunyai makanan di dunia ini. Jadi Anda itu patut berbangga ya. Jangan terlalu menganggap bahwa diri kita itu paling miskin di dunia. Walaupun ya, kalau saya perhatikan itu di media sosial, kita itu kadang berpura-pura gitu, berpura-pura kaya gitu. Jujur ya, teman-teman saya banyak yang seperti itu guys. Saudara saya juga ya, banyak yang seperti itu ya. Pura-pura kaya di media sosial ya, biar tidak kelihatan miskin-miskin amat ya. Jadi di media sosial itu kebanyakan fake guys ya. Gini, kalau misalnya kita mau post video itu ya, biasanya kalau kita jepret foto ya, misalnya kita jalan-jalan apa segala macam, yang kita post itu kan yang terbaik ya. Di media sosial juga seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan dunia media sosial ya. Media sosial itu dunia tipu-tipu. Jangan terlalu percaya gitu ya. Pada faktanya 60% orang Indonesia itu masih miskin guys. Cuman kita nggak mau jujur gitu ya, nggak mau mengakui. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa semakin hari orang Indonesia itu semakin banyak orang miskin? Saya tidak menggurui ya, saya tidak ahli ekonomi ya, saya tidak ini ya semacam orang yang memberikan solusi abrakadabra gitu ya, simsalabim langsung jadi gitu. Saya nggak seperti itu ya. Tapi ada satu benang merah kalau saya perhatikan guys ya. Saya mau curhat dulu ya sama yang nonton video ini. Apa itu benang merahnya? Kita kurang jujur. Kita kurang mengakui bahwa kita itu ya benar-benar miskin. Kalau kita benar-benar miskin itu kan, kalau kita mengakui benar-benar miskin, benar-benar tidak pura-pura gitu ya, tidak berpura-pura kaya di media sosial ya, kemudian kita mengakui gaji kita kecil ya, kita tidak malu dengan gaji yang kecil, maka 50% masalah kita itu sudah selesai kalau kita jujur guys. Cuman permasalahannya ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang Indonesia itu tidak jujur ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi menurut data dari buku Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis, ini menurut data guys ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Orang Indonesia itu rata-rata munafik guys. Nah munafik ini kan sama atau dekat dengan yang namanya ketidakjujuran. Ya banyak orang Indonesia itu yang berpura-pura, banyak banget ya. Ciri khas orang Indonesia itu munafik. Kenapa banyak orang Indonesia itu munafik? Bukan karena mereka sengaja, ini sebenarnya karena culture gitu ya, budaya. Jadi budaya kita itu kan budaya nggak enakan ya. Kalau kita ketemu sama atasan kita nggak enakan ya, walaupun kita dimarah-marahin, dimaki-maki. Ya, kalaupun atasan kita toksik, apa segala macam, kita nggak enakan, kita jujur sama bos kita. Kemudian sama orang lain juga kita nggak enakan ya. Kita nggak enak jujur ya, nggak enak curhat dan sebagainya ya. Sehingga kita terbiasa hidup dalam kemunafikan. Kita menganggap bahwa kemunafikan itu hal yang biasa. Padahal kalau perlu jujur nggak ada satupun negara maju dunia ini
bisa menjadi negara maju kalau mereka munafik. Gak ada. Rata-rata negara maju dunia ini adalah rata-rata negara jujur. Cek data. 10 negara maju dunia ini adalah rata-rata negara yang sangat jujur. Jepang negara maju ya karena mereka jujur. Singapura salah satu negara paling jujur. Jadi kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak berani jujur. Sama seperti masalah ekonomi. Bukan berarti saya orang yang super duper kaya ya. Ya saya sama seperti Anda. Masyarakat jelata, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang terpuruk gitu ya. Yang tidak beruntung karena sistem sengaja bikin kita miskin. Ya, jadi kalau kita tidak jujur dengan keadaan kita berpura-pura, kita akan susah memperbaiki ekonomi kita. Karena apa? Karena ya kita memanipulasi otak kita gitu. Otak kita itu sebenarnya pengen jujur gitu, tapi kita kadang mikir ya jangan jujur deh gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam kemunafikan. Jadi intinya jujur guys ya. Jujur sejujurnya. Dan tersahabat yang video ini yang pernah ngalami seperti yang saya alami gitu, pura-pura kaya padahal miskin ya, pura-pura kuat ya padahal rapuh ya, pura-pura bahagia padahal tidak bahagia. Kemudian depan orang tua kita pura-pura baik-baik aja, kalau kita sakit kita nggak ngasih tahu sama orang tua biar orang tua nggak khawatir. Saya ngalamin sendiri guys ya, waktu baru-baru merantau. Saya tuh orang perantau guys. Bahkan saya sering mengulang-ulang di channel saya tuh saking miskinnya kuliah sambil kerja. Saya tuh anak sastra guys ya, saya kuliah sambil kerja. Saya suka banget dengan yang namanya sastra ya. Saya tuh suka baca novel guys ya, walaupun jarang ya cowok suka baca novel. Karena saya suka baca novel, maka saya ngambil jurusan sastra. Dan ketika saya kuliah sambil kerja, saya membayar kuliah saya sendiri tanpa dibantu orang tua saya sepeser pun ya. Saya berani bersumpah di sini ya. Bukan berarti saya merendahkan orang tua saya, tapi itu by data gitu ya, by fakta. Saya pengen ya tidak membebani orang tua aja gitu ya, karena saya punya adik ya. Ya saya pengen orang tua saya itu fokus nyekolahin adik saya nggak mau ganggu gitu. Yap. Dan saya pernah ngalami selama 4 tahun, 5 tahun tuh nggak pernah liburan gitu ya. Saya harus kuliah, kemudian duit pas-pasan, ya kredit motor, harus kredit motor gitu ya, buat dipakai buat kuliah, motor butut tapi ya tetap dikredit juga ya. Ya untuk apa? Untuk memperbaiki hidup ya, memperbaiki ekonomi gitu ya. Dan ketika saya kuliah, saya menemukan ilmu yang sangat luar biasa. Walaupun ya banyak orang mengatakan bahwa kuliah itu nggak guna, kuliah itu scam dan sebagainya. Menurut saya pribadi, daripada nggak kuliah, lebih baik kuliah deh ya. Karena pola pikir ya. Ada banyak pola pikir yang bisa berubah kalau kita kuliah. Bukan berarti saya mengatakan kalau misalnya seorang itu kuliah jadi luar biasa. Bukan seperti itu ya. Karena dulu waktu SMP, SMA saya itu berpikirnya itu hitam putih. Setelah saya kuliah, dosen saya ngajarin saya itu berpikirnya jangan hitam putih. Makanya ada perubahannya. Jadi saya tuh bisa membedakan berita fakta, berita hoax ya, dengan cara apa? Dengan cara berpikir tidak hitam putih ya. Jadi bagi yang nonton video ini ya, Anda tidak sendirian ya. Ada banyak orang Indonesia seperti Anda memendam. Ya, ada banyak ya hal-hal yang dipendam oleh orang Indonesia, seperti misalnya penyakit gitu ya. Orang Indonesia itu cenderung memendam penyakit guys. Makanya banyak orang yang tiba-tiba stroke gitu ya. Di Indonesia kan penyakit nomor 1 paling mematikan itu stroke. Dan stroke itu kan apalagi stroke ringan ya, karena nggak kerasa guys. Stroke itu kan dipengaruhi oleh karena kita sering overthinking, bisa juga ya, kemudian karena kita memendam ya. Kalau masalah kita dipendam itu nggak disalurkan ya, nggak ditulis di kolom komentar maksudnya ya. Dengan menulis unek-unek kita di kolom komentar juga bisa hilang masalah kita guys ya.
50% ya, setidaknya 50% bisa hilang gitu ya. Itulah alasannya kenapa kalau misalnya ada orang yang depresi, frustasi, pergi ke psikolog itu tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa cerita sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa psikolog itu nggak semuanya, tapi ya nggak semua psikolog ya. Psikolog itu sebenarnya perdukunan modern ya. Karena dengan kita cerita ya masalah kita bisa hilang ya. Bukan berarti semuanya psikolog seperti itu ya, tapi ada juga psikolog yang abal-abal gitu ya. Seperti perdukunan modern ya. Ya psikolog yang bagus itu psikolog yang menggunakan data, fakta ya, bukan berdasarkan opini gitu ya, bukan berdasarkan persepsi gitu. Ya, jadi bagi Anda yang selama ini berpura-pura gitu, berpura-pura kaya, ya biar nggak dikatain miskin, ya berhentilah. Lebih baik jujur ya, jujur dengan keadaan. Dengan jujur kita akan bisa memperbaiki ekonomi kita pelan-pelan. Harus jujur dengan keadaan kita, keadaan yang sebenarnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kalau Anda di posisi teman saya ini, teman saya bernama Jones ini, teman waktu SMP, dia berpura-pura gitu ya, berpura-pura kaya di media sosial, tapi sebenarnya miskin. Dan saya tahu keadaan yang sebenarnya itu sangat tidak enak banget.